bakso. Nyem 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 nyem. Tertarik pada bakso? Jelas tertarik. Mengapa? Karena bakso adalah makanan yang menarik. Aromanya sedap. Rasanya mantul, mantap betul. Teksturnya lembut. Mendengar kata bakso, rasanya pengen beli. Nah, mengapa di tubuh kita kadang merasakan seperti itu apabila melihat hal-hal yang menarik, khususnya pada makanan? Ini semua disebabkan karena adanya indera. Indera punya fungsi menangkap rangsangan dari luar maupun rangsangan dari dalam tubuh dan mengubahnya menjadi rangsangan-rangsangan saraf. Apa maksudnya rangsangan-rangsangan saraf itu? Adalah informasi yang ditangkap indera. Jadi rangsang yang ditangkap oleh indera akan dikirim ke otak dalam bentuk sinyal atau impuls. Impuls nanti akan diolah di otak, dibaca oleh otak. Maksudnya dipikir. Contoh itu tadi, melihat bakso. Nah, dengan melihat bakso di meja, nah, di benak pikiran kita, misalkan tahu-tahu di meja ada bakso, mesti ada pertanyaan di otak kita, ini baksonya siapa? Pengen makan. Nah, di dalam benak hati kita, aku pengen makan. Nah, misalkan menuruti kemauan makan, berarti itu adalah perintah dari otak, ya. Otak mengirim tindakan. Akhirnya apa kalau kita menuruti perintah dari otak? Tubuh kita akan bergerak, menyiapkan sendok, garpu, makanlah. Menyiapkan sendok, garpu, makan, itu kan salah satu gerak. Nah, bagaimana prosesnya sehingga bisa terjadi seperti ini? Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem saraf, di mana sistem saraf itu disusun oleh jaringan-jaringan saraf. Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf. Ini adalah gambaran satu sel saraf atau neuron. Punya bagian-bagian, ada dendrit, ada badan sel saraf, ada inti sel atau nukleus, dan ada akson. Di sepanjang akson ada sel squam, cerebromelin, nodus Renfier. Dilanjut ujung akson ada sinapsis. Bagian-bagian itu sudah dijelaskan pada materi neuron, ya. Nah, sekarang kita pelajari mana yang ada hubungannya dengan kelistrikan pada sel saraf manusia. Yang ada hubungannya dengan kelistrikan pada saraf manusia adalah nodus Renfier. Apa itu nodus Renfier? Nodus Renfier adalah bagian akson yang tidak terselubung mielin, di mana punya fungsi tempat terjadinya pertukaran muatan listrik di membran sel saraf. Apa sih pertukaran muatan listrik di membran sel saraf? Nah, pertukaran muatan ion, ya, muatan listrik di sepanjang membran sel saraf itu kita bahas di kelistrikan pada sel saraf manusia. Di sel-sel saraf tubuh kita itu sepanjang bagian luar maupun bagian dalam itu terdapat ion-ion, di mana untuk bagian luar sel saraf itu banyak dijumpai ion positif, sedangkan di bagian dalam sel saraf banyak dijumpai ion negatif. Kita ambil sebagian, itu terlihat jelas bagian luar adalah dijumpai banyak ion positif, sedangkan bagian dalam banyak dijumpai ion negatif, walaupun ion-ion yang lain juga ada. Nah, kita ambil sebagian kecil lagi,
di bagian yang lebih kecil itu tadi ada saluran natrium. Ya, ada dua bentuk saluran natrium. Ini gambar saluran natrium yang membuka. Ini yang belum membuka. Kemudian ada saluran kalium. Ini adalah luar sel saraf. Banyak dijumpai ion-ion, tidak hanya Na+, ya. Jadi ada magnesium, besi dan sebagainya. Kemudian di dalam sel banyak dijumpai ion-ion, tapi paling banyak adalah ion negatif. Luar sel ion positif. Di dalam sel banyak dijumpai ion negatif. Nah, di sini yang dibahas adalah yang Na dan K. Mengapa? Karena ion natrium dan kalium adalah yang berhubungan dalam perambatan impuls. Itu ya. Nah, saya jelaskan kembali bahwa di sepanjang membran sel saraf itu terdapat saluran mekanik, saluran ion, saluran natrium Na+ ya, dan saluran kalium Ka+. Itu berada di sepanjang membran sel secara berurutan. Kemudian saluran mekanik ini punya fungsi akan membuka bila saat menerima rangsangan mekanik. Sedangkan fungsi dari saluran ion, baik itu Na+, natrium positif atau kalium positif, itu fungsinya membuka juga, tapi pada saat terjadi perbedaan jumlah ion atau pada saat terjadi perbedaan konsentrasi ion. Nah, saat saluran membuka itu secara berurutan. Nah, dengan demikian maka terjadilah yang namanya pertukaran ion. Nah, pertukaran ion ini mengakibatkan perambatan impuls. Nah, apa sih impuls? Bagaimana proses terjadinya perambatan impuls di sel saraf? Perhatikan, ini ada animasi tentang terjadinya perambatan impuls atau terjadinya pertukaran ion di sepanjang membran sel saraf. Jadi ketika ya prosesnya seperti ini, ketika tubuh kita menerima rangsang, maka di saluran natrium saluran mekanik ini ya, jadi saluran mekanik ini akan membuka. Nah, pada saat saluran mekanik ini membuka, maka Na+ akan masuk ke dalam sel-sel saraf. Ya, ini ya. Na masuk ke dalam sel saraf. Ini Na+. Nah, apa yang terjadi? Jelas di dalam sel saraf akan terjadi perubahan konsentrasi ion. Berikutnya, dengan adanya perubahan konsentrasi ion memicu saluran natrium positif akan membuka, yang warna ungu ini. Cuma di sini nggak dijelaskan, nggak ditunjukkan. Nah, ini nanti kalau misalkan natrium juga masuk lagi lewat saluran natrium, maka dengan demikian akan terjadi aliran natrium masuk ke dalam sel saraf, yang akhirnya terjadilah jumlah natrium positif pada batas tertentu di dalam sel saraf. Jumlah natrium positif pada batas tertentu, muncullah potensial aksi di sepanjang membran sel saraf. Apa itu potensial aksi? Potensial aksi adalah aliran ion-ion pada permukaan sel saraf yang mengakibatkan adanya perambatan impuls. Nah, dengan adanya jumlah natrium positif yang semakin banyak pada batas tertentu, itu juga akan memicu saluran kalium untuk membuka. Ini ya, saluran kalium akan membuka. Akhirnya apa? K+ keluar.
Nah, terjadilah pertukaran Na dengan kalium. Nah, dengan adanya pertukaran ion itu tadi antara Na dengan K, maka di sepanjang membran sel saraf terjadi perambatan impuls. Ini contoh animasi perambatan impuls disebabkan karena adanya pertukaran ion. Ya, itu. Ini perhatikan lagi. Nah, ini. Ya. Ini makin besar rangsangan yang datang, maka makin banyak impuls yang menjalar. Dapat ambil kesimpulan bahwa impuls listrik bisa menjalar pada jaringan sel saraf karena adanya potensial aksi. Cara kerja sel saraf semakin sering dipakai, impuls yang bekerja semakin lancar. Proses penjalaran impuls terjadi selain pada membran sel saraf, ya, pada saat menerima rangsang, bisa terjadi pada otak saat berpikir. Semakin sering berpikir, sinapsis yang terbentuk semakin banyak. Dengan demikian, maka impuls listrik yang mengalir di otak semakin banyak. Nah, impuls listrik yang melewati sel saraf di otak semakin banyak, maka kerjanya impuls semakin lancar. Dengan demikianlah terbentuk apa yang namanya kita sebut otak yang cerdas, otak yang encer. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa memberi motivasi kepada anak-anakku, khususnya kelas 9 yang malas belajar, menjadi termotivasi untuk rajin belajar. Tapi jangan lupa jaga kesehatan otak juga. Selain belajar harus rutin, dan jaga kesehatan otak dengan istirahat yang cukup. Kiranya sampai di sini, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya tentang kelistrikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.